Iya, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Hari ini kita masih social distancing ya, Bang Fedian Paris. Masih. Kita nge-record, jadi mohon maaf kalau emang audionya sedikit kurang bagus. Dan emang ada beberapa yang komen tuh ya, kayak audionya lebih bagus yang dulu gitu. Ya emang karena kita belum ketemu udah berapa kemarin, ternyata responnya cukup positif untuk skenario zombie apokalips dan mungkin kita bisa buat lagi. Jadi kita akan membahas tentang time machine. Kali ini beda ya, kita udah bahas time paradox, filmnya, paradoksnya kayak apa aja udah ada di podcast Opini Tengah Malam episode 50-an, gue lupa, ada di YouTube ya Cinecrip juga, dan kali ini kita bahas tentang mesinnya. Ada nggak sih mesin time travel itu? Gitu. Dan kalau menurut gue pribadi, sebenarnya kita tuh udah bisa melakukan time travel. Nah, penasaran kan? Dan kita akan bahas tentang time machine. Kenapa gue bilang kita udah ada dan kita udah bisa gitu loh. Karena gue punya buktinya. Mungkin kalian mikir kayak, nggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya kita udah bisa ngelakuin. Oke? Pakai kacamata konspirasinya, tetap open-minded, dan balik lagi di diskusi opini tengah malam. Nah, jadi bagaimana nih kabar pendengar? Jadi kita harus sapa dulu pendengar kita. Dan kita langsung masuk aja ya. Sebelum masuk, kalau kalian lagi nyari kaos-kaos konspirasi yang mau film, bisa kunjungi Instagram Thanks Gift is Friday. Kalau di YouTube ada nih gambarnya. Dan kita bahas tentang time machine. Dan ini request dari Bimo Mahardika. Langsung gue masuk ya. Ada mesinnya ini ditemuin namanya Chronovisor. Mesin waktu yang hilang disebutnya. Nah ini dari merinding.com. Pada tahun 1972, sebuah surat kabar di Italia memuat berita bahwa ahli kuantum bernama Father Pellegrino Ernetti mengklaim bahwa telah menciptakan mesin waktu yang dibantu oleh 12 ilmuwan terkenal, termasuk Enrico Fermi dan Werner von Braun. Mesin ini mampu mengambil gambar foto-foto dan suara di masa lalu. Salah satu temuannya adalah foto Yesus atau Jesus. Oh my God. Jadi dia itu nih Father Ernetti ini, selain dia adalah pastor, dia itu juga seorang ahli fisika bisa dibilang. Jadi dia orang yang pintar gitu, dan dia menciptakan alat ini. Sebelum dipublikasikan oleh media bernama Le Domenica del Corriere pada Mei 1972, Ernetti telah mengatakan mengenai penemuan ini pada Father Francois Brun. Ernetti bercerita tentang alat yang mampu menjawab permasalahan mereka tentang manuskrip kuno dan hal-hal yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi tuh alatnya lebih ke masa lalu ya. Jadi dia bisa ngelihat kejadian-kejadian di masa lalu lewat alat itu melalui foto dan suara. Berita ini cepat tersebar ke seluruh dunia dan menimbulkan kontroversi banyak yang meragukan dan mengkritik Ernetti serta menganggap penipu gitu. Namun menurut Ernetti sendiri, alat ini bekerja dengan menerima dan menguraikan isi kode dan memproduksi radiasi elektromagnetik di balik peristiwa lampau. Tapi sampai ia meninggal pada tahun 1994, ia tidak sempat mengungkapkan pada dunia. Menurut lu gimana? Orangnya masih ada di sini, dia cuma dapat penglihatan doang gitu, Bim. Bener bukan? Iya, dari alatnya itu. Benar. Kalau menurut gue, kalau kayak gitu sih masih mungkin ya. Mungkin kayak alat yang di X-Men, bener gak? Bisa gak tuh? Yang mana? Yang X-Men Cerebro ya? Ingat gak sih lu yang Profesor X pakai? Enggak, mungkin iya, enggak maksudnya mungkin alatnya mirip-mirip seperti itu. Mungkin kalau kayak gitu gue alatnya kayak TV. Kalau pas gue lihat, mungkin gue masih bisa percaya sedikit mungkin. Kalau tubuhnya masih di situ cuma dapat ingatan-ingatan masa lalu mungkin. Kan dari gambar sebenarnya dari alat itu kan. Nah, gimana nih kalau Faris? Gimana ya? Malah susah juga sih secara logikanya. Caranya dia dapat gambar itu gimana gitu maksudnya? Tidak tahu. Tapi sampai akhir nggak bisa diungkapkan ya. Iya. Nah, ini konspirasinya cuy. Ini gue ngerasa ya, ini teori gue aja sih sebenarnya.
ya maksud gue dia seorang pastor gitu loh, dan sampai akhir hayatnya dia masih sebagai pastor gitu. Cuma dia mengklaim bahwa gue nemuin alat ini, dan dia bisa ngelihat kejadian-kejadian masa lalu, dan dia lebih ngelihat kejadian-kejadian yang ada di Bible gitu loh. Jadi untuk membuka atau mengkuak kejadian-kejadian yang ada di situ gitu. Cuma emang ini jadi pro dan kontra. Jadi nggak sempat dipublikasiin. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan jika Ernetti sebelum meninggal dan timnya memutuskan untuk sukarela membongkar perangkat mesin waktunya itu. Karena mesin tersebut dapat menyetel kapan saja dan di mana saja kejadian berlangsung dan dapat melihat peristiwa-peristiwa besar. Jadi menurut dia ini alat ini sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia. Maksudnya untuk peradaban manusia ke depannya. Jadi intinya dia ini takut atau dikhawatirkan oleh Vatikan juga kalau alat ini jatuh ke tangan orang yang salah. Nah, akhirnya Vatikan memutuskan untuk menyembunyikan alat itu. Cuma ada yang bilang alat itu dihancurkan. Jadi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, alat itu dihancurkan. Yang kedua, alat itu disembunyikan. Gimana tanggapan lu sejauh ini? Udah bawa Vatikan anjir. Ya emang makanya ini sempat apa ya? Sempat jadi perdebatan karena alat ini sempat booming, dan yang gue bikin ini ya, yang bikin gue sedikit mulai percaya dikit gitu, karena dia sampai akhir hayatnya dia mengatakan kalau ini alat yang benar ada, dan dia seorang pastor gitu loh. Iya, kayak, tapi kan pastor ya bisa berbohong. Iya sih, manusia, pastor masih manusia. Cuma udah sampai bobo Vatikan anjir. Gue gara-gara itunya doang dah. Masa udah sampai bobo Vatikan? Iya. Maksudnya kalau ini alatnya kemungkinan masih kayak bohong, Vatikan ngapain sampai turun tangan? Kalau menurut gue gitu sih. Cuma gue nggak tahu juga ya. Tapi juga. Politik banget. Maksud gue kalau emang dia bisa nemuin. Karena juga nggak tahu kan Vatikan gimana aslinya. Iya sih, Vatikan di otak gue cuma Vatikan itu baik dah, nggak mungkin berbuat jahat. Soalnya si Ernetti ini dia itu yang dia lakukan dengan alat itu adalah mengambil foto Jesus di saat masa lampau, dan dia juga jadi ada satu cerita di Bible tentang satu kota, Sodom dan apa ya? Iya, Sodom dan Gomora. Gue lupa. Ya itu hancur kan, dan dia melihat peristiwa itu. Berarti kan secara nggak langsung dia ngebawa-bawa satu agama dong. Nah, Vatikan ya dia turun tangan lah. Maksudnya ini bisa menyebabkan salah satu agama yang menimbulkan kayak apa sih nih gitu loh. Ini sebuah kepercayaan. Oke, masuk akal. Makanya, cuma kalau emang alat ini benar juga, masuk akal juga kalau seandainya Vatikan akhirnya menghancurkan atau menyembunyikan gitu. Soalnya Father Ernetti sendiri sampai kata orang sih ya, ini dia sebelum meninggal dia rela, ayo alatnya kita bongkar gitu. Ya maksud gue kayak dia berani gitu loh, tapi ya emang sampai media pun akhirnya nggak publish. Nggak masuk akal sih. Maksudnya karena belum tahu gimana cara dia dapet fotonya sih, dengan cara apa gitu. Dia bisa ngelihat ke masa lalu misalnya. Kita lihat sekarang ini kan yang mencoba bikin time travel, misalnya pakai teori relativitas, kita pakai kecepatan gitu-gitu kan. Kalau ini kan kayak gue nggak ngerti dia pakai apaan gitu. Tapi gue ada sedikit tambahan sih, Fet, untuk meyakinkan. Apaan? Ada satu nama muncul di Chronovisor ini, namanya Werner Braun. Dia itu ilmuwan Nazi dulunya. Akhirnya ikut join ke NASA buat jadi rocket scientist. Dan dia namanya nongol di Chronovisor sebagai salah satu yang bantuin bikin. Tapi itu cuma rumor gitu loh. Tapi si Brown-nya ya nggak ngomong apa-apa. Ada 12 ilmuwan emang. Yang disebutin cuma si Ernetti sama temennya satu lagi, siapa tadi? Si Brune, siapa sih? Aduh lupa. Brown. Tapi maksudnya itu 1972 kan sudah bisa menemukan itu, dan gue baca juga itu ditemukannya tahun 1950-an kira-kira katanya. Terkuaknya baru 72. Maksud gue 1950 seorang pastor dan fisikawan aja bisa bikin, sekarang nggak bisa sih gitu. Apa bisa mungkin ditutupin, cuma kan ya gitu dah. Seenggaknya ada sedikit ditutupin lagi. sedikit
pengetahuan dikit aja gitu dari si Chronovisor ini, tapi nggak ada sama sekali anjir. Oke, langsung masuk nih ya.